Masih tentang panili. Kali ini menggunakan media lain. Kalau dulu pernah pakai media tembok seperti yang pernah ini, seperti ini. Untuk saat ini media lain menggunakan keranjang plastik seperti ini, keranjang plastik, atau bisa juga menggunakan pot. Yang jelas kita coba cara lain menggunakan keranjang plastik. Adapun yang perlu dipersiapkan adalah keranjang seperti ini, keranjang plastik seperti ini. Kemudian bahan yang lain adalah peralon seperti ini. Ini juga peralon yang perlu, yang sudah peralon yang kemudian selain peralon besar juga peralon yang kecil. Ini tujuannya nanti maksudnya. Kemudian ada spon, kemudian hijau seperti ini, hijau, kemudian sabut kelapa, dan yang lain adalah ini tanah jelas dengan tanahnya. Kemudian ini bata kecil, kemudian sabut kelapa seperti ini. Adapun kita mulai dari awal. Yang pertama itu adalah siapkan dulu peralon seperti ini, peralon yang seperti ini yang udah, ini adalah peralon ya. Peralon ini lihat, pertama kali ini peralon ini kita lubangi seperti membuat lubang seruling ya. Ini masing-masing semua dilubangi dulu. Adapun caranya, ini adalah satu contoh saja menggunakan solder. Jadi mempermudah, ini yang sudah dipanaskan, kemudian ini kita tempelkan, kita sudah tempelkan. Nah, maka jadilah lubang seperti ini, dan seterusnya. Ini seperti adalah contoh saja. Setelah itu oke, dan selanjutnya sampai merata semuanya. Kemudian setelah peralon ini dilubangi, semuanya dari ujung sampai ujung sini. Nah, yang paling bawah sendiri kita bikin lubang 4, 1, kemudian 2, 3, dan 4. Tujuannya adalah untuk memasukkan peralon ini. Jadi ini keranjang, kemudian ini dimasukkan seperti ini, agar nanti jadinya seperti ini. Jadi ini peralon yang satu panjang, kita gunakan panjang satu, kemudian peralon yang pendek itu untuk dimasukkan dalam keranjang tadi. Dan jangan lupa sebelum ditali seperti ini, ujung peralon. Nah, ini ujung peralon ini kita masukkan spon atau gabus lah. Spon ini, nah, contohnya seperti ini, masukkan, nah, ini dimasukkan terus ditekan, masukkan. Jadi setelah rapat, ini kan sudah rapat itu tujuannya agar air nantinya, air yang dari ujung atas ini itu mengalir, itu nanti tidak merembas atau tidak kemana-mana. Ini adalah tujuannya.
Kemudian setelah seperti ini, jadinya seperti ini. Jadi ini ujung dari kelihatan dari ini, nampak dari bawah seperti ini. Ini yang pojok ini sudah diberi spon, ini ditali pojoknya, tali agar tidak terjadi goncangan atau goyangan, biar kencang gitu. Setelah itu pralon yang sudah dilubangi tadi, ini masing-masing pralon yang sudah dilubangi tadi seperti ini, sudah lubangin semuanya, diberi tali ijuk dari ujung paling bawah sini, melingkar, melilit terus, muter sampai ke atas sini. Kemudian 2 kali, jadi kanan kiri, sampai dililitkan sampai ke atas, sampai ujung atas yang paling pojok sini diberi pralon kecil. Tujuannya nanti akan kita lihat nanti. Kemudian setelah itu kita kasih paling bawah sendiri adalah bata. Ini nah, tambah lagi. Selain untuk pemberat, manfaatnya adalah resapan air. Resapan air ini nanti pembata. Nah, nih kita kasih bata. Setelah bata cukup, kemudian tanah. Bata, kemudian kita kasih tanah. Ini juga bisa pakai langsung dituangkan atau pakai skop, pakai ini. Nah, ini udah dimasukkan semuanya, masukkan lagi. Ini tanah dimasukkan sudah dimasukkan. Nah, agar ini nanti tujuannya setelah ada tanah, kemudian ada batu bata kecil-kecil di bawahnya seperti ini, kemudian sedikit rabuk, pakai kompos atau rabuk ini. Nih, kasih kompos rabuk ya. Jadi dari kompos aja. Ini kita kasih secukupnya. Setelah itu kemudian pada penempelan serabut kelapa ini nanti langsung ke atas semua sampai atas. Nah, ini tujuannya adalah untuk melilitkan. Nah, ini akan dililitkan saja seperti ini, terus dililitkan lagi. Ini untuk menempel. Jadi kenapa dibikin kendor talinya, dan seterusnya ke atas, terus tempel lagi terus sampai atas sampai ujung. Jadi ini tali disisipkan di sini saja semua, disisipkan semua. Nah, ini adalah setelah itu kemudian ditali seperti ini yang sudah jadi. Jadi setelah ini semua penuh, ini sudah semua penuh dengan serabut kelapa yang nanti nempel sini ini, kemudian ditali pakai tali ijuk seperti ini. Ini contoh yang sudah jadi. Contoh yang sudah jadi adalah seperti ini. Jadi setelah semua penuh dengan ijuk serabut kelapa ini, kemudian ditali, langsung tali semua sampai di atas sini sampai ujung, dan paling ujung sendiri diberi pralon seperti ini. Tujuannya itu nanti setelah
pohon vanili yang kita tanam. Nah, ini contoh langsung penanamannya saja. Dari sini, dari bawah ini langsung terus ke atas terus sampai pojok ujung paling atas. Ini kan udah panjang melingkar. Nah, ini tujuannya untuk sebagai penahan yang ke paling atas, ke bawah lagi, nah, sampai bawah lagi, ini naik lagi, masih naik lagi, ini naik lagi sampai sana, terus sampai ujung pojok sendiri. Akhirnya jadilah seperti pohon vanili di keranjang seperti ini. Selamat mencoba. Jangan lupa sebelum ditanam atau dipindahkan vanili ini kita media basahi dulu semua. Jadi ini dibasahi semua dari ujung paling atas ini sampai bawah semua dibasahin semua. Nah, sampai ini sih. Sampai ini semua dibasahin pakai air. Terus yang di sini juga ini dikasih sabut kelapa. Ini sabut kelapa ya, semua sabut kelapa, di sana sabut kelapa semua untuk penyerapan air, mempermudah air. Jadi ini semua dibasahi sampai atas semua, sampai ujung. Kemudian air bisa meresap ke mana-mana sehingga pertumbuhan vanili akan lebih subur, lebih baik. Jadi selamat mencoba, sukses selalu bersama kita Vanili Jaya. Tetap pakai masker di teras rumah kali ini tentang vanili di teras.